Apa jadinya kalau seorang polisi provos muda, di sebuah demo yang menuntut bupati turun yang ricuh, ia di garis depan mencoba menenangkan massa, namun justru menjadi sasaran amukan. Ia diserang hingga jatuh tersungkur dan terluka parah. Namun, luka itu membuka matanya pada kebenaran yang jauh lebih gelap. Apakah dirinya adalah bidak dalam sebuah permainan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Pukul 9 pagi, langit di atas kantor bupati terasa sesak oleh awan kelabu. Namun, udara di bawahnya justru dipenuhi oleh bara yang siap menyulut api. Ratusan orang berkumpul, memadati jalanan, spanduk-spanduk berisi tuntutan keadilan terbentang lebar, menjadi saksi bisu amarah yang telah lama terpendam. Bima, dengan seragam provos yang rapi, berdiri di garis depan bersama rekan-rekannya. Matanya mengawasi setiap pergerakan, setiap raut wajah yang memerah, dan setiap kepalan tangan yang mengepal. Tugasnya sederhana, mengamankan demonstrasi, menjaga agar ketegangan tidak berubah menjadi kekacauan. Namun, Bima tahu, di antara massa yang bersuara lantang, ada sesuatu yang tidak biasa. Ada kegelisahan yang lebih dalam dari sekadar tuntutan biasa. Ia bisa merasakan energi yang berbeda. Sebuah energi yang jauh lebih berbahaya dari sekadar protes. Hati-hati Bim, bisik Agung, rekannya, yang berdiri di sebelahnya. Mereka terlihat sangat marah hari ini. Bima mengangguk. Aku tahu, tapi kita harus tetap tenang. Jangan terpancing. Ia memindai kerumunan. Ada mahasiswa, petani, buruh, dan bahkan ibu-ibu yang menggendong anaknya. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Kekecewaan yang mendalam terhadap dugaan korupsi, bupati yang telah merugikan banyak pihak, dana bantuan sosial yang lenyap, proyek pembangunan yang mangkrak, dan janji-janji yang tak pernah terwujud. Isu ini telah menjadi bisul yang pecah di permukaan. Dan hari ini, bisul itu berdarah di tengah-tengah massa. Seorang pria berteriak lantang dengan megafon. Kata-katanya tajam, provokatif, memancing amarah yang sudah diambang batas. Mereka pencuri, jangan biarkan mereka lolos. Kita harus masuk ke dalam dan menyeret bupati ke hadapan kita. Suasana langsung memanas. Beberapa orang mulai mencoba menerobos barisan polisi. Dorongan demi dorongan semakin kuat. Dan barikade besi yang memisahkan mereka dari gerbang kantor bupati mulai bergetar. Bima mengambil posisi, tangannya menggenggam tongkat dengan erat. Namun ia tahu, kekuatan fisik saja tidak cukup. Ia harus mencoba menenangkan mereka. Tenang saudara-saudara, Bima berseru. Suaranya berusaha menembus kebisingan. Kami mengerti kemarahan Anda. Tapi tolong, jangan merusak. Kita bisa selesaikan ini dengan damai. Namun, suaranya tenggelam. Dalam riuh rendah, teriakan. Kata-kata damai seolah tak punya tempat di tengah bara yang membakar hati massa. Tiba-tiba, sebuah batu melayang mengenai helm salah satu polisi. Pemicu telah dilepaskan. Kekacauan pecah. Dorong-dorongan berubah menjadi serangan fisik. Serangan fisik, pukulan demi pukulan, lemparan benda-benda keras. Semua datang dari berbagai arah. Bima terdorong mundur. Tongkatnya ia gunakan untuk melindungi diri. Namun jumlah massa terlalu banyak. Ia melihat seorang provokator yang tadi berteriak, kini sedang melemparkan botol kaca ke arah barisan. Pria itu menatap Bima dengan mata penuh kebencian, seolah Bima adalah musuh pribadinya. Kamu juga bagian dari mereka, teriak seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari samping. Tangannya mengayun, dan sebuah pukulan telak mengenai wajah Bima. Bima terhuyung, pandangannya kabur. Ia mencoba bangkit, tetapi sebuah pukulan keras di belakang kepalanya membuatnya jatuh. Tersak, helmnya terlepas. Dan Bima merasa seperti seisi dunia berputar. Ia melihat sepatu-sepatu yang bergerak di sekelilingnya. Mendengar tarioken-tarioken yang semakin menjauh. Rasanya seperti berada di bawah air, dengan suara-suara yang teredam. Ia mencoba menggerakkan tangan, tetapi tubuhnya terasa berat, lumpuh. Pandangan terakhirnya adalah langit yang sama. Masih kelabu, namun kini terasa begitu jauh. Ia melihat wajah-wajah marah yang menatapnya dengan penuh amarah. Bima mencoba mengatakan sesuatu, bahwa ia tidak membenci mereka, bahwa ia mengerti, tetapi suaranya tidak keluar. Kegelapan perlahan menelan kesadarannya. Dan Bima jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Rasa sakit merayap di sekujur tubuhnya, namun yang paling sakit adalah kekecewaan. Ia gagal.
Ia tidak bisa menjaga ketertiban. Ia bukan pahlawan yang ia bayangkan. Ia hanyalah seorang provos muda yang terluka, terbaring di tengah amukan massa yang tak terkendali. Saat kegelapan hampir total, tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Dalam cahaya itu, ia melihat sosok yang familiar, sosok ayahnya. Sosok yang selalu ia kagumi dan cintai. Sosok yang kini hanya bisa ia temui dalam kenangan dan mimpi. Bima ingin meraihnya, ingin meminta pertolongan, tetapi ayahnya hanya tersenyum. Senyum yang penuh ketenangan. Ayahnya tidak berbicara, tetapi Bima bisa mendengar. Suaranya jelas dan jernih, bergema di dalam kepalanya. Jangan membenci mereka, nak. Carilah alasan di balik pergerakan mereka. Di balik amarah mereka, ada kebenaran yang harus kamu temukan. Pesan itu menembus kegelapan, dan Bima merasa seperti disuntikkan energi baru. Ia ingin membuka mata, ingin melihat lagi, tetapi tubuhnya tidak merespons. Kegelapan akhirnya benar-benar menelannya. Namun pesan sang ayah tetap ada, menjadi bisikan terakhir sebelum ia benar-benar tak sadarkan diri. Aroma antiseptik yang menusuk hidung, suara monitor detak jantung yang monoton, dan cahaya putih yang menyilaukan. Bima merasakan sensasi-sensasi ini secara perlahan, satu persatu, seolah-olah ia sedang kembali ke dunia nyata dari perjalanan yang sangat jauh. Ia mencoba membuka mata. Kelopaknya terasa berat, seolah baru saja terbangun dari tidur yang panjang. Ketika pandangannya mulai fokus, ia menyadari dirinya berada di ranjang rumah sakit. Infus terpasang di lengannya, dan perban melilit kepalanya. Rasa sakit yang tumpul masih terasa di sekujur tubuh. Bukti nyata dari amukan yang ia terima di depan kantor bupati. Syukurlah, kamu sudah sadar, Bim. Suara Kompol Wiratama terdengar di sampingnya. Atasan Bima itu duduk di kursi. Wajahnya terlihat cemas. Kamu membuat kami semua khawatir. Bima mencoba duduk. Tetapi rasa pusing yang mendadak menyerang membuatnya kembali berbaring. Berapa lama saya di sini, Komandan? Suaranya serak. 3 hari. Jawab Wiratama. Benturan di kepalamu cukup parah. Tapi dokter bilang, kamu akan baik-baik saja. Pandangan Bima berkelana ke sekitar ruangan. Tidak ada orang lain. Hanya ia dan Kompol Wiratama. Ia merasa lega, tetapi di balik rasa lega itu, ada keganjilan yang mengganggu. Mimpinya, ayahnya, pesan itu. Jangan membenci mereka. Pesan itu terus berputar di kepalanya, seperti kaset rusak. Itu bukan sekadar mimpi biasa. Itu terasa nyata. Begitu nyata, hingga ia bisa merasakan kehangatan tangan ayahnya saat berpesan. Apa yang terjadi dengan demonstrasi? Tanya Bima. Suaranya kini lebih jelas. Sudah bubar. Kami berhasil mengendalikan situasi setelah kamu jatuh. Beberapa provokator berhasil kami amankan, dan kami sedang menyelidiki siapa yang berada di belakang mereka. Jelas Wiratama. Kamu pahlawan, Bim. Kamu melindungi banyak orang, bahkan saat kamu diserang. Bima tidak merasa seperti pahlawan. IEA merasa gagal. Ia merasa marah. Marah pada dirinya sendiri yang tidak bisa mengendalikan situasi. Dan marah pada massa yang tanpa ampun menyerangnya. Namun, amarah itu entah bagaimana tak rasa tampil. Ia teringat pesan ayahnya. Jangan mereka. Kenapa ayahnya berpesan seperti itu? Kenapa ia harus mencari tahu alasan di balik pergerakan mereka? Kompol Wiratama pamit. Setelah memastikan Bima baik-baik saja, ia mengatakan akan kembali lagi nanti. Setelah Wiratama pergi, Bima merenak. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali mimpi itu. Setiap detailnya begitu jelas. Senyum ayahnya, tatapan matanya yang penuh ketenangan, dan suaranya yang menggema. Ayahnya adalah seorang polisi yang berdedikasi dan idealis, sama seperti dirinya. Ayahnya selalu berpesan untuk selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda, untuk tidak mudah menghakimi. Tapi pesan di mimpi itu, entah mengapa, terasa lebih kuat, lebih mendalam. Bima meraih ponselnya di atas nakas. Ia membuka beberapa berita daring. Semua berita tentang demonstrasi itu, tentang dugaan korupsi yang melibatkan bupati. Ia membaca setiap kata, setiap kalimat, mencoba memahami. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Berita-berita itu terasa hambar, tidak mencerminkan amarah yang ia saksikan di lapangan. Mereka hanya melaporkan fakta-fakta permukaan, seolah-olah hanya ada satu sisi cerita. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Pikirannya melayang. Ia teringat cerita ayahnya tentang korupsi di masa lalu. Bagaimana hal itu bisa merusak sebuah institusi dan menghancurkan kepercayaan rakyat. Ayahnya sering berpesan bahwa korupsi bukanlah sekadar kejahatan, tetapi penyakit yang harus diberantas
sampai ke akar-akarnya. Dan sekarang, penyakit itu ada di depan matanya. Dalam kasus bupati yang sedang viral, keesokan harinya, seorang perawat datang dan mengatakan, Bima diperbolehkan pulang. Bima merasa senang, tetapi ia juga merasa cemas. Ia tahu, setelah ia pulang, ia tidak akan bisa lagi bersikap pasif. Pesan ayahnya terus mendesaknya untuk bertindak, untuk mencari tahu, untuk menggali kebenaran. Ia tahu, ia harus memulai penyelidikan. Tetapi ia harus melakukannya secara diam-diam. Jika ia meminta bantuan dari rekan-rekannya, atau bahkan Kompol Wiratama, mereka mungkin tidak akan setuju. Mereka mungkin akan menganggapnya terlalu emosional, terlalu terpengaruh oleh insiden yang baru saja ia alami. Bima mengambil keputusan. Ia akan menyembuhkan dirinya. Dan setelah itu, ia akan memulai misi rahasianya. Ia tidak akan membenci pendemo. Ia akan mencari tahu alasan di balik pergerakan mereka. Ia akan mencari tahu apakah ada kebenaran di balik dugaan korupsi itu, kebenaran yang tidak bisa ia dapatkan dari berita-berita. Ia akan menemukan orang-orang yang berani berjuang, dan ia akan mencari tahu siapa yang berada di balik layar. Bima tidak tahu di mana ia harus memulai, tetapi ia tahu ia harus melakukannya. Ia merasa misi ini bukan lagi hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menghormati ayahnya yang telah membimbingnya. Bahkan dari alam mimpi, ia berjalan keluar dari rumah sakit. Matahari sudah bersinar cerah, namun Bima merasa dunia di sekelilingnya masih terasa kelabu, dipenuhi misteri. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, atau bahaya apa yang menunggunya di depan. Namun, ia merasa siap. Luka di kepalanya mungkin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya, yang disebabkan oleh kekecewaan dan pertanyaan yang tak terjawab, baru akan sembuh setelah ia menemukan kebenaran. Dan untuk itu, ia bersedia mengambil risiko, bahkan jika itu berarti harus melakukannya sendirian. 2 minggu berlalu, luka di kepala Bima sudah kering, namun luka di batinnya masih terasa basah. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai provos, menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi pikirannya tak pernah lepas dari kasus bupati. Ia menyadari, setelah penyerangan itu, ia diperlakukan dengan sangat hati-hati oleh rekan-rekannya. Beberapa menatapnya dengan kasihan, yang lain dengan rasa hormat. Kompol Wiratama sendiri seringkali bertanya tentang kondisinya, seolah-olah ia adalah aset yang sangat berharga, yang harus dijaga. Sikap ini, entah mengapa, terasa sedikit janggal bagi Bima. Bukankah ia hanya seorang provos biasa? Di tugasnya, Bima mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia memulai dari sumber yang paling mudah diakses, internet. Ia mencari nama-nama yang sering muncul dalam berita terkait kasus korupsi. Nama bupati, beberapa kepala dinas, dan bahkan beberapa pengusaha lokal. Ia membuka arsip berita lama, mencari pola, mencari koneksi yang mungkin terlewatkan. Namun, semua yang ia temukan hanyalah informasi yang sama, yang sudah umum diketahui. Tidak ada yang baru, tidak ada yang bisa membawanya lebih dekat pada kebenaran. Bima, frustrasi. Ia merasa seperti sedang berjalan di kegelapan. Ia butuh petunjuk. Sebuah benang merah yang bisa ia tarik. Ia teringat pesan ayahnya, carilah alasan di balik pergerakan mereka. Jadi, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang demonstrasi itu sendiri. Ia menemukan beberapa akun media sosial yang aktif menyuarakan ketidakadilan. Grup-grup diskusi yang berisi para mahasiswa dan aktivis. Ia membaca semua komentar, semua keluhan, dan semua data yang mereka bagikan. Dalam salah satu grup diskusi, ia menemukan sebuah unggahan tentang proyek pembangunan jembatan yang mangkrak. Unggahan itu berisi foto-foto dan data anggaran yang dirasa tidak masuk akal. Bima melihat detail anggaran, angka-angka yang sangat besar untuk proyek yang bahkan belum selesai dibangun. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia membandingkan data itu dengan data dari situs resmi pemerintah. Angkanya berbeda. Data yang dibagikan oleh aktivis itu jauh lebih rinci, dengan nama-nama perusahaan kontraktor yang tidak pernah ia dengar. Sebelumnya, Bima mulai menggali lebih dalam. Ia mencari nama-nama perusahaan itu di internet. Ia menemukan bahwa mereka semua adalah perusahaan cangkang yang baru didirikan beberapa bulan sebelum proyek dimulai. Mereka semua beralamat di tempat yang sama, sebuah ruko kecil di pinggir kota. Bima merasa detak jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Ini benang merahnya. Ada sesuatu yang busuk di sini. Dan ia baru saja menemukan pintu masuknya. Ia memutuskan untuk mengunjungi ruko itu. Ia pergi dengan pakaian preman, menyamar seperti warga biasa. Saat ia sampai di sana, ia menemukan ruko itu kosong dan terkunci. Jendela-jendelanya berdebu,
dan di depannya terpasang plang dijual. Bima merasa kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Ia bertanya pada pemilik warung di seberang jalan. "Ruko ini sudah lama kosong, Mas," kata pemilik warung itu. "Sudah ada sekitar setahun. Tapi saya dengar ada perusahaan yang berkantor di sini," kata Bima, berusaha terdengar santai. Memang ada beberapa orang yang sering datang, tapi mereka tidak pernah buka kantor. Mereka hanya datang sesekali, bawa berkas-berkas. Palingan cuma numpang nama saja, jawab pemilik warung itu. Informasi ini membuat Bima semakin yakin. Perusahaan-perusahaan ini fiktif, dibuat untuk menampung dana proyek. Dana itu dialihkan, dan proyek dibiarkan mangkrak. Dugaan korupsi yang viral itu ternyata benar. Namun, siapa yang berada di belakang semua ini? Bima tahu, Bupati hanyalah satu bagian dari puzzle. Ada orang dalam yang membantu melancarkan aksi ini. Bima kembali ke kantor. Pikirannya berkecamuk. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan semua ini. Ia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata pemilik warung. Ia harus mencari bukti yang solid. Ia mulai curiga. Bagaimana bisa para aktivis itu mendapatkan data anggaran yang lebih rinci dari yang dipublikasikan oleh pemerintah? Pasti ada seseorang di dalam yang membocorkannya. Seseorang yang juga ingin mengungkap kebenaran. Pikiran Bima berputar, mencari tahu siapa yang bisa ia percaya. Ia berpikir tentang Kompol Wiratama, atasannya yang selalu bersikap baik kepadanya. Ia tahu, Wiratama adalah orang yang jujur dan berdedikasi. Namun, ia juga tahu, tidak semua orang di kepolisian bisa dipercaya. Bima merasa seperti sedang berjalan di medan ranjau. Satu langkah salah, dan ia bisa meledak. Tiba-tiba, ia teringat pada seorang polisi senior di divisi keuangan, Pak Herman. Pak Herman adalah seorang polisi jujur dan idealis, sama seperti ayahnya. Ayahnya dan Pak Herman adalah teman baik. Bima merasa ia bisa mempercayai Pak Herman. Bima memutuskan untuk menemui Pak Herman. Ia meminta waktu Pak Herman untuk berbicara, tanpa memberitahu tujuannya. Pak Herman setuju. Bima pergi ke ruangannya. Hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apakah ia akan mendapat petunjuk, atau malah menemui jalan buntu. Namun, ia tahu, ini adalah langkah yang harus ia ambil. Ia harus mencari kebenaran. Untuk dirinya, untuk ayahnya, dan untuk semua orang yang menuntut keadilan di luar sana. Pertemuan dengan Pak Herman terasa seperti membuka pintu menuju lorong yang gelap, di mana setiap langkahnya bisa mengungkap rahasia yang mengerikan. Bima, dengan hati-hati, menceritakan semua yang ia temukan. Ia tidak menyebutkan mimpinya. Ia hanya fokus pada fakta-fakta dugaan korupsi, demonstrasi yang memanas, dan penemuan perusahaan fiktif yang aneh. Pak Herman mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya berubah dari tenang menjadi serius. Setelah Bima selesai berbicara, Pak Herman mengangguk pelan. "Saya sudah menduga ada yang tidak beres, Bim. Kasus ini terlalu cepat ditutup." Dari atasan, katanya. Suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. "Mereka bilang ini kasus yang sensitif dan harus ditangani dengan hati-hati." "Atasan yang mana, Pak?" tanya Bima. Matanya tajam. Pak Herman tidak menjawab langsung. Bima dengan tatapan yang sulit diartikan, seperti sedang menimbang sesuatu. "Kamu tahu, di setiap instansi, pasti ada orang dalam orang-orang yang bisa bermain di dua sisi, yang bisa jadi pelindung sekaligus penghancur. Di kasus ini, saya curiga ada orang dalam yang bekerja untuk Bupati." "Siapa, Pak?" desak Bima. Ia merasa teka-teki yang selama ini ia coba pecahkan mulai menemukan titik terangnya. "Saya tidak bisa menyebut nama, Bim. Buktinya belum kuat, tapi saya bisa berikan petunjuk," kata Pak Herman. Ia mengeluarkan sebuah USB dari Laci Majon. "Ini adalah data-data yang berhasil saya amankan sebelum mereka menutup kasusnya. Beberapa di antaranya adalah laporan keuangan yang tidak pernah dipublikasikan dan beberapa email yang mencurigakan." Bima mengambil USB itu dengan hati-hati, seolah-olah ia sedang memegang bom waktu. "Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan mencari tahu kebenarannya." "Hati-hati, Bim," pesan Pak Herman. "Kamu sudah menjadi target mereka. Insiden demonstrasi itu, saya tidak yakin itu insiden biasa. Kamu harus bergerak dengan sangat hari-hari." Kata-kata Pak Herman menanamkan kecurigaan baru di benak Bima. Bagaimana Pak Herman bisa tahu tentang insiden itu? Apakah ia terlibat? Bima tidak tahu. Tapi ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Ia akan memeriksa data-data itu sendiri dan mencari tahu siapa yang terlibat di rumah. Bima membuka laptopnya dan menancapkan USB itu.
Ia menemukan ribuan dokumen, laporan, dan email. Ia mulai membacanya satu persatu, menyusun potongan-potongan puzzle. Ia menemukan laporan yang mencatat aliran dana dari perusahaan fiktif ke rekening pribadi beberapa pejabat, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan bahkan seorang perwira kepolisian Bima Turkjit. Nama perwira itu adalah Kompol Wibowo. Ia tidak mengenal nama itu T2PA atau ia harus mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ia menemukan alamat email yang sering digunakan oleh Kompol Wibowo untuk berkomunikasi dengan Bupati. Bima mencoba meretasnya, namun gagal. Passwordnya terlalu rumit, ia tahu, ia butuh bantuan. Ia teringat pada seorang jurnalis investigasi yang sering mengunggah tulisan kritis tentang kasus-kasus korupsi di kota itu. Namanya Risa. Bima tahu ia mengambil risiko besar dengan menghubungi Risa, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia butuh seseorang yang memiliki jaringan dan keterampilan yang ia tidak miliki. Bima menghubungi Risa melalui pesan anonim. Pertemu, Risa awalnya menolak, tetapi setelah Bima memberikan beberapa informasi penting yang hanya bisa diketahui oleh orang dalam, Risa setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Risa adalah seorang wanita muda, matanya tajam dan penuh semangat. Ia mendengarkan cerita Bima dengan seksama. Sesekali mengangguk. Setelah Bima selesai, Risa tersenyum tipis. Aku sudah menduga ada yang tidak beres, Pak Provos, katanya. Kasus ini terlalu rapi. Ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja. Bima merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian. Anda juga sedang menyelidiki? Tanyanya. Ya, tapi aku hanya bisa mengumpulkan informasi dari luar. Aku butuh orang dalam yang bisa memberiku akses, jawab Risa. Dan kamu adalah orang itu. Bima ragu. Saya tidak bisa memberikan nama. Saya masih mencurigai beberapa orang. Tentu saja, kata Risa. Kita akan bekerja sama. Aku akan membantumu meretas email itu. Dan kamu akan membantuku dengan data yang hanya bisa kamu akses. Kita tidak bisa saling percaya sepenuhnya. Tapi kita punya tujuan yang sama. Bima mengangguk. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sekutu. Seseorang yang bisa membantunya mengungkap kebenaran. Namun, ia juga tahu, ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Ia baru saja memasukkan dirinya lebih dalam ke dalam sarang laba-laba. Dan ia tidak tahu, di antara jaring-jaring itu, siapa yang bisa ia percaya, dan siapa yang akan menusuknya dari belakang. Malam itu, Bima dan Risa mulai bekerja. Risa berhasil meretas email Kompol Wibowo. Di dalamnya, mereka menemukan bukti-bukti yang lebih mengejutkan, aliran dana yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan nama-nama yang lebih besar dari yang mereka duga. Bima melihat nama-nama itu, dan ia merasa seperti sedang berada di dalam film. Semua ini terlalu besar, terlalu rumit. Namun, satu nama yang terus muncul adalah nama Kompol Wiratama Bima Turkjit. Tidak mungkin, Kompol Wiratama, atasannya yang selalu baik padanya? Risa menatapnya. Matanya penuh kecurigaan. Bima tidak tahu harus percaya pada siapa. Ia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah badai, dan ia tidak tahu kemana ia harus berlabuh. Ia hanya tahu, ia tidak bisa berhenti. Ia harus mencari, tahu kebenarannya. Bahkan jika kebenaran itu sangat menyakitkan, 3 hari setelah menemukan nama Kompol Wiratama dalam email Kompol Wibowo, Bima merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah yang ia ambil terasa menyakitkan dan penuh keraguan. Ia terus mengawasi Kompol Wiratama, mencoba menemukan sesuatu yang janggal dalam setiap gerak-geriknya. Namun, atasan Bima itu tetap sama, tenang, ramah, dan sangat peduli. Sikapnya yang sempurna justru membuat Bima semakin curiga. Mungkinkah semua itu hanyalah topeng? Bima tidak bisa tidur. Nyenyak. Mimpinya tentang ayahnya mulai terasa seperti lelucon. Apakah semua ini hanya sebuah jebakan? Apakah ia telah dimanfaatkan dari awal? Ia tidak tahu, dan rasa tidak tahu itu sangat menyiksanya. Di sisi lain, Risa terus menggali. Ia menggunakan keahliannya sebagai jurnalis investigasi untuk melacak setiap jejak yang Bima berikan. Ia menemukan bahwa Kompol Wiratama memiliki beberapa rekening bank yang mencurigakan, yang jumlahnya jauh melebihi gaji seorang perwira polisi. Aliran dana masuk dan keluar sangat cepat, seolah-olah ia sedang menampung sesuatu. Namun, tidak ada bukti langsung yang menghubungkannya dengan Bupati. Ini terlalu rapi, Bim, kata Risa di sebuah pertemuan rahasia. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia adalah seorang ahli. Jika dia memang terlibat,
Dia pasti memiliki alasan yang sangat kuat untuk menyembunyikannya. Tapi, kenapa dia melindungiku? Tanya Bima. Kenapa dia terlihat sangat khawatir padaku? Jika dia memang terlibat, dia pasti akan membiarkanku mati di sana. Risa mengangguk. Itu yang membuatku curiga. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ada alasan di balik semua ini. Aku akan mencari tahu. Aku akan menggunakan semua sumber dayaku untuk mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah. Bima merasa sedikit lega. Ia tidak sendirian dalam kecurigaannya. Risa adalah seorang profesional. Dan ia tahu Risa tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Ia berharap Risa bisa membantunya membersihkan nama Kompol Wiratama. Karena jauh di dalam hatinya, Bima masih ingin percaya bahwa atasannya adalah orang baik. Malam harinya, Bima menerima pesan dari Risa. Aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Temui aku sekarang. Bima langsung bergegas. Ia menemukan Risa di sebuah kafe. Wajahnya pucat. Risa tidak berbicara. Ia hanya menatap Bima dengan mata penuh ketidakpercayaan. Ia meletakkan sebuah perekam suara kecil di atas meja. Dengarkan ini, katanya. Suaranya bergetar. Bima mengambil perekam itu dan menekan tombol putar. Sebuah percakapan yang samar, tetapi bisa didengarkan dengan jelas. Mulai terdengar. Suara itu adalah suara Kompol Wiratama. Ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Bima sudah terluka. Dia akan segera pulih, dan dia akan memulai penyelidikan. Kita sudah menanamkan sugesti itu padanya. Dia akan mencari kebenaran. Dia akan mengikuti jejak yang kita berikan. Bima merasa seisi dunia berputar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar kata-kata itu dengan jelas. Sugesti? Rencana? Apa yang dimaksud dengan semua ini? Ia mendengarkan lagi. Kita harus membuatnya percaya bahwa ayahnya yang berpesan padanya. Itu akan membuatnya lebih bersemangat untuk mencari tahu. Kita harus membuatnya percaya bahwa ia bergerak sendiri, tanpa ada yang mengawasinya. Tapi, kita harus tetap memantau setiap gerak-geriknya. Kita butuh dia untuk menemukan orang dalam kita di dalam kepolisian. Bima adalah kuncinya. Bima tidak bisa lagi bernapas. Ia merasa seperti ada palu yang menghantam dadanya. Mimpinya, ayahnya, pesan itu. Semua itu hanyalah sebuah tipuan, sebuah sugesti yang ditanamkan padanya saat ia tidak sadarkan diri. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak bisa menahannya. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, dimanipulasi, dan dipermainkan. Ia tidak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Risa mematikan perekam. Ia menatap Bima dengan simpati. Aku sudah curiga sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi, dia adalah aktor yang hebat. Bima tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap Risa dengan mata kosong. Semua idealisme yang selama ini ia pegang, semua dedikasi yang ia miliki, terasa hancur berkeping-keping. Ayahnya. Ia telah menghormati ayahnya dengan melakukan semua ini. Dan ternyata, itu semua hanyalah ilusi. Rasa marah dan kecewa memuncak di dalam dadanya. Ia tidak tahu harus marah pada siapa. Pada dirinya sendiri, atau pada Kompol Wiratama. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus berhadapan dengan atasan yang telah mengkhianatinya. Pukul 10 malam, kantor Kompol Wiratama terasa sangat sunyi. Seolah-olah semua rahasia telah tersimpan di dalam kegelapan. Bima masuk, langkahnya berat, wajahnya tegang. Ia tidak lagi melihat Kompol Wiratama sebagai atasan yang bijaksana dan peduli, tetapi sebagai dalang di balik semua ini. Rasa marah dan kecewa bergejolak di dalam dadanya, menciptakan badai yang siap meledak. Bim, ada apa? Kamu terlihat tidak baik, kata Kompol Wiratama. Suaranya tenang, seolah tidak ada. Yang terjadi, Bima meletakkan perekam suara itu di atas meja. Saya rasa, Anda tahu persis apa yang terjadi, Komandan. Kompol Wiratama menatap perekam itu. Senyumnya menghilang. Ia mengambilnya, memutar, dan mendengarkan. Bima melihat perubahan di wajahnya. Sedikit kerutan di dahi, sorot mata yang tajam, dan ketenangan yang ia pamerkan selama ini, kini berganti menjadi kegelisahan. Setelah selesai mendengarkan, ia mematikan perekam itu dan menatap Bima. Siapa yang memberimu ini? Tanyanya. Suaranya rendah. Itu tidak penting, jawab Bima. Yang penting adalah, Anda telah berbohong. Anda telah memanipulasi saya. Misi rahasia, sugesti, penyerangan itu. Anda merencanakannya? Kompol Wiratama tidak menyangkal. Ia menghela napas, duduk di kursinya. Bima,
Duduklah, aku akan jelaskan semuanya. Tidak perlu, Bima berteriak. Suaranya bergetar. Saya tidak butuh penjelasan, saya hanya butuh tahu. Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini pada saya? Saya percaya pada Anda. Saya menghormati Anda. Aku tahu, Bim. Aku tahu, kata Kompol Wiratama. Suaranya penuh penyesalan. Dan aku minta maaf, tapi kamu harus tahu, semua ini aku lakukan untuk melindungi kamu. Melindungi saya dengan membuat saya percaya bahwa ayah saya berbicara dengan saya dari kuburan, dengan membuat saya hampir mati. Bima tidak bisa menahan emosinya. Ia merasa semua yang ia lakukan selama ini adalah lelucon, sebuah sandiwara yang ia mainkan tanpa ia sadari. Kompol Wiratama berdiri dan berjalan mendekati jendela. Dengarkan, Bim. Insiden demonstrasi itu bukan kebetulan. Kami sudah tahu akan ada provokator. Kami juga tahu Bupati memiliki orang dalam di kepolisian. Seseorang yang selalu membocorkan setiap rencana kami. Kami tidak bisa bergerak. Setiap kali kami mencoba, mereka selalu selangkah di depan kami. Lalu kenapa Anda tidak meminta bantuan dari instansi lain? Kenapa harus saya? Tanya Bima. Suaranya kini lebih tenang, tetapi masih dipenuhi amarah. Karena kami butuh orang luar yang tidak dicurigai. Kami butuh seseorang yang memiliki motivasi yang kuat untuk mencari tahu kebenaran. Dan kamu, dengan idealisme dan dedikasimu, adalah orang yang sempurna. Aku tahu, setelah kejadian itu, kamu akan penasaran. Kamu akan mencari tahu. Itu sebabnya, aku dan timku menanamkan sugesti itu padamu. Pesan dari ayahmu adalah pemicu. It too akan memberimu motivasi untuk melanjutkan, bahkan jika kamu terluka. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Kompol Wiratama melanjutkan, kami sengaja membiarkanmu terluka parah. Itu akan membuatmu keluar dari pengamanan, sehingga kamu bisa bergerak leluasa, tanpa dicurigai. Semua orang akan mengira kamu sedang dalam masa pemulihan, padahal kamu sedang menjalankan misi rahasia. Aku dan timku mengawasi setiap gerak-gerikmu, kami memberikanmu petunjuk, kami mengarahkanmu pada data-data yang kamu butuhkan. Semua yang kamu temukan, itu semua dari kami. Kami adalah dalang di balik semua ini. Bima merasa mual. Ait bisa lagi menahan amarahnya. Anda menggunakan saya, Anda mengorbankan saya. Anda tidak punya hak untuk melakukan itu. Aku tahu, Bim. Aku tahu, kata Kompol Wiratama. Matanya berkaca-kaca. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Kami sudah terjebak. Kami tidak bisa menangkap Bupati jika orang dalam ini terus membocorkan rahasia. Aku tahu ini menyakitimu, tapi percayalah, ini adalah satu-satunya cara. Kamu berhasil, Bim. Kamu berhasil menemukan jejak orang dalam kita. Kamu membuktikan bahwa Bupati korup. Kamu adalah pahlawan. Bima tidak merasa seperti pahlawan. Ia merasa seperti korban. Ia merasa semua yang ia lakukan selama ini tidak ada artinya. Ia tidak bisa lagi percaya pada Kompol Wiratama. Bagaimana ia bisa percaya pada seseorang yang telah menipu dan memanipulasinya? Ia mengambil perekam itu. Matanya penuh kebencian. Saya akan mengundurkan diri, katanya. Suaranya mantap. Saya tidak bisa bekerja dengan orang seperti Anda. Bima berbelit, siap untuk pergi. Namun, Kompol Wiratama memegang lengannya. Tunggu, Bim. Kamu tidak bisa pergi. Misi ini belum selesai. Kamu sudah sejauh ini. Kamu adalah kuncinya. Tanpa kamu, kami tidak akan bisa menangkap mereka. Kamu harus melanjutkan. Tolong. Percayalah padaku. Satu kali lagi, setelah ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi Sekrong, kita harus selesaikan ini. Untuk keadilan. Bima menatap Kompol Wiratama. Matanya penuh keraguan. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya. Namun, ia teringat pada wajah-wajah marah di depan. Canterbub, ia teringat pada orang-orang yang menuntut keadilan. Dan ia teringat pada ayahnya. Ia tahu ayahnya akan memilih kebenaran. Ia tahu ayahnya tidak akan menyerah. Dengan berat hati, Bima mengangguk. Ia tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang benar, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ayah mencari kebenaran untuk dirinya sendiri dan untuk semua orang yang telah terluka oleh korupsi. Ia akan melanjutkan, tetapi kali ini ia tidak akan lagi menjadi boneka. Ia akan menjadi pemain, dan ia akan memastikan bahwa permainan ini berakhir dengan kemenangan. Udara di dalam ruangan Kompol Wiratama terasa tegang, penuh dengan pengakuan yang menyakitkan dan keputusan yang sulit. Bima masih berdiri tegak.
membiarkan setiap kata dari Kompol Wiratama meresap dalam benaknya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai seorang atasan, tetapi sebagai seorang strategis yang dingin, yang rela mengorbankan orang lain demi mencapai tujuannya. Namun, Bima juga melihat ada setitik penyesalan di mata Wiratama. Sebuah pengakuan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bima memutuskan untuk mengambil risiko, ia akan melanjutkan. Tetapi ia akan melakukan ini dengan caranya sendiri. Baik, kata Bima, suaranya pelan dan mantap. Saya akan membantu, tapi saya ingin satu hal. Saya ingin tahu siapa orang dalam itu. Nama, sekarang, Kompol Wiratama mengangguk. Ia tahu Bima tidak lagi bisa ditipu. Tentu, namanya adalah Kompol Wibowo. Dia adalah kepala bagian intelijen kita. Dialah yang selalu membocorkan setiap pergerakan kita. Dialah yang melindungi Bupati. Bima mengepalkan tangannya. Ia sudah menduganya. Nama Kompol Wibowo terus muncul dalam penyelidikannya. Ia adalah target yang harus ia tangkap. Lalu apa rencana kita? Tanya Bima. Kompol Wiratama berjalan ke mejanya dan mengambil beberapa berkas. Kita akan menggunakan kamu sebagai umpan. Kita akan membuat Wibowo percaya bahwa kamu telah menemukan bukti yang sangat penting yang bisa menjatuhkan Bupati. Kita akan membocorkan informasi palsu ini dan kita akan melihat bagaimana dia bereaksi. Bima tidak suka ide itu, tetapi ia tidak punya pilihan. Bagaimana kita bisa memastikan dia bereaksi? Dia sangat protektif terhadap Bupati. Jelas Wiratama. Dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Kita akan mengirimkan email anonim kepada Bupati, yang isinya mengatakan bahwa ada seorang provos yang memiliki bukti yang sangat penting, yang bisa membongkar semua rahasia. Bukti itu ada di sebuah loker di kantor kita. Bima merasa tidak nyaman. Bagaimana jika dia membunuh saya? Dia tidak akan membunuhmu. Dia akan mencoba untuk mencuri bukti itu. Dan saat dia melakukannya, kita akan menangkapnya basah. Jawab Wiratama. Aku tahu ini berbahaya, Bim. Tapi ini adalah satu Satania. Cara kita bisa menangkapnya. Dia sangat cerdas. Dan dia selalu selangkah di depan kita. Bima menghela napas. Ia tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Tetapi ia juga tahu ini adalah satu Satania cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa lagi mundur. Ia sudah terlalu dalam. Keesokan harinya, Bima kembali ke kantor. Ia bersikap seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia bertemu dengan Kompol Wibowo di koridor. Wibowo menyapanya dengan ramah. Wajahnya tersenyum. Bima membalas senyum itu. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa jijik. Ia tahu, di balik senyum itu, ada kebusukan yang siap meledak. Rencana pun dimulai. Bima dan Kompol Wiratama mengirimkan email anonim kepada Bupati. Isinya sangat meyakinkan dengan detail-detail yang hanya bisa diketahui oleh orang dalam. Mereka juga menyiapkan sebuah loker yang berisi berkas-berkas palsu, yang mereka tahu akan menarik perhatian Kompol Wibowo sore harinya. Bima melihat Kompol Wibowo berjalan dengan tergesa-gesa ke arah loker. Ia tidak memakai seragamnya, dan ia terlihat sangat gugup. Jantung Bima berdebar kencang. Rencana ini berhasil. Saat Kompol Wibowo mencoba membuka loker, Bima dan Kompol Wiratama muncul dari balik bayangan. Apa yang Anda lakukan, Komandan? Tanya Wiratama. Suaranya tegas. Kompol Wibowo terkejut. Wajahnya memucat. Saya hanya ingin melihat-lihat. Tidak ada apa-apa. Oh ya, kata Wir. Apakah melihat-lihat termasuk mencoba mencuri berkas rahasia? Kompol Wibowo menyadari ia telah masuk ke dalam perangkap. Wajahnya berubah menjadi marah. Kalian menipuku. Kamu, bocah ingusan. Kamu menipuku. Ia menunjuk Bima. Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap Kompol Wibowo. Matanya penuh kebencian. Anda yang menipu rakyat, Komandan. Bukan saya. Kompol Wibowo tertawa. Kalian pikir kalian bisa menangkapku? Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Aku punya Tuan Men di tempat yang lebih tinggi. Kalian akan menyesal telah melakukan ini. Tiba-tiba, Kompol Wibowo menarik pistol dari pinggangnya dan menembakkannya ke arah Kompol Wiratama. Bima, yang sudah menduga akan ada perlawanan, langsung mendorong Wiratama. Peluru itu meleset, dan Bima langsung menerjang Kompol Wibowo, menjatuhkannya ke lantai. Terjadi perkelahian yang sengit. Kompol Wibowo melawan dengan ganas. Ia mencoba untuk melarikan diri, tetapi Bima tidak membiarkannya. Bima dan Kompol Wiratama bekerja sama. Dan akhirnya, mereka berhasil meringkus Kompol Wibowo. Ia berteriak,
mengancam, dan mengumpat. Tetapi, tidak ada yang mendengarkan. Polisi lain datang, dan Kompol Wibowo pun ditangkap. Bima menatapnya. Ia merasa sedikit lega. Tetapi ia juga tahu, pertempuran belum berakhir. Mereka sudah menangkap orang dalam, tetapi Bupati masih ada di luar sana. Kompol Wiratama menepuk pundak Bima. Kamu melakukannya, Bim. Kamu berhasil. Kamu adalah pahlawan. Bima tidak membalas. Ia hanya menatap Kompol Wiratama. Dan ia merasa ada jarak yang tidak bisa mereka jembatani. Bima tahu, ia telah kehilangan kepercayaan pada Kompol Wiratama. Dan ia tidak tahu, apakah ia akan bisa mendapatkannya kembali. Ia hanya tahu, ia harus menyelesaikan misi ini. Dan setelah itu, ia akan mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu, ia tidak akan pernah lagi menjadi boneka. Ia adalah pemain. Dan ia akan mengakhiri permainan ini dengan caranya sendiri. Penangkapan Kompol Wibowo menjadi berita utama. Kepolisian menggelar konferensi pers, tetapi Kompol Wiratama memilih untuk tidak menyebutkan peran Bima. Ia hanya mengatakan bahwa penangkapan ini adalah hasil kerja tim yang solid. Bima tidak peduli. Ia hanya ingin misi ini berakhir, dan ia bisa kembali ke hidupnya yang normal. Namun, ia tahu, ia masih punya satu tugas penting yang harus ia selesaikan. Menangkap Bupati, Bima, dan Kompol Wiratama kembali bekerja sama. Tetapi kali ini, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Bima tidak lagi menyebutnya komandan, tetapi hanya Anda. Kompol Wiratama mengerti. Ia tidak mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia hanya fokus pada tugas mereka, menjebak Bupati. Mereka menyusun rencana. Mereka akan menggunakan bakti-bakti yang telah mereka kumpulkan, termasuk email dan laporan keuangan, untuk menjebak Bupati. Mereka akan membuat seolah-olah mereka memiliki bukti yang sangat kuat, yang bisa menjatuhkan Bupati. Mereka akan membocorkan informasi ini melalui Risa, si jurnalis investigasi. Mereka tahu, Bupati sangat sensitif terhadap berita negatif, dan ia akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Risa, yang juga merasa syok setelah mendengar rekaman percakapan Kompol Wiratama, setuju untuk bekerja sama. Ia menerbitkan sebuah artikel yang provokatif, yang mengisyaratkan bahwa ada bukti baru yang bisa menjatuhkan Bupati. Ia juga menulis tentang peran orang dalam di kepolisian yang telah ditangkap seolah-olah ia telah berhasil membongkar semua rahasia. Artikel itu langsung viral. Telepon Bupati berdering tanpa henti. Ia menelepon Kompol Wiratama, menuntut penjelasan. Kompol Wiratama, dengan suaranya yang tenang, mengatakan bahwa ia akan melindungi Bupati, tetapi ia butuh sesuatu. Sebagai imbalannya, ia meminta Bupati untuk bertemu di sebuah tempat rahasia dan membawa sebuah harddisk yang berisi semua data korupsi yang ia miliki. Kenapa dia mau menyerahkan harddisk itu? Tanya Bima, skeptis. Dia tidak akan memberikannya, jawab Wiratama. Dia akan berpikir bahwa kita bisa menggunakannya sebagai sandera. Dia akan mencoba untuk menghancurkan harddisk itu. Atau, dia akan mencoba untuk melarikan diri. Dan saat dia melakukannya, kita akan menangkapnya. Rencana ini terasa sangat berisiko. Bima tahu, jika Bupati melarikan diri, ia akan menghancurkan bukti-bukti yang mereka miliki, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkapnya. Namun, ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara. Mereka memilih sebuah gudang kosong di pinggir kota sebagai tempat pertemuan. Mereka memasang kamera tersembunyi, dan Bima dan Kompol Wiratama, bersama beberapa anggota tim yang bisa mereka percaya, bersiap-siap. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kardus, menunggu kedatangan Bupati. Tepat pukul 11 malam, Bupati datang. Ia tidak sendirian. Ia membawa 2 orang pengawal yang besar dan berbadan tegap. Ia terlihat gugup, matanya waspada, memindai setiap sudut ruangan. Di mana berkasnya, Komandan? Tanya Bupati. Di meja itu, jawab Wiratama Swirania keluar dari pengeras suara. Bupati berjalan ke meja itu, tangannya memegang sebuah harddisk. Ia menatap ke arah kamera. Ia tahu, ia sedang diawasi. Ini harddisk yang Anda minta, katanya. Sekarang, saya minta Anda untuk menghapus artikel itu. Sekarang, tidak semudah itu, Bapak Bupati, kata Wiratama. Berikan harddisk itu, dan kami akan menjamin keamanan Anda. Bupati tertawa. Anda pikir saya bodoh? Saya tidak akan menyerahkan ini. Saya akan hancurkan ini, dan kalian tidak akan punya apa-apa. Bupati mengacungkan harddisk itu ke atas.
bersiap untuk menghancurkannya. Saat itulah Bima dan Wiratama keluar dari persembunyian mereka. "Jangan bergerak, Bapak Bupati!" teriak Bima. Bupati terkejut. Ia menjatuhkan harddisk itu, dan para pengawalnya langsung mengeluarkan senjata. Bima dan Wiratama langsung mengambil posisi. Tembak-menembak pun terjadi. Suara tembakan menggema di dalam gudang. Bima, dengan keberaniannya, berlari ke arah harddisk itu, mencoba untuk mengambilnya. Salah satu pengawal mencoba untuk menembaknya, tetapi Bima berhasil menghindar. Kompol Wiratama, yang juga mengambil posisi, menembak pengawal itu, dan ia terjatuh. Bima berhasil mengambil harddisk itu, dan ia langsung berteriak, "Tangkap mereka! Sekarang!" Polisi-polisi lain, yang telah bersembunyi di luar gudang, langsung masuk. Dan mereka berhasil meringkus Bupati dan pengawal yang tersisa. Bupati berteriak, mengutuk, dan mengancam, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Bima memegang harddisk itu di tangannya Ea Mirasa Liga. Ia merasa, semua ini, semua penderitaan, semua pengkhianatan, akhirnya terbayar. Ia menatap Kompol Wiratama. "Akhirnya," katanya. Kompol Wiratama mengangguk. "Akhirnya, Bim, akhirnya kita bisa mengakhiri semua ini." Bima merasa, ada setitik harapan di antara mereka. Mungkin, setelah semua ini berakhir, mereka bisa memperbaiki hubungan mereka. Mungkin, ia bisa kembali percaya pada atasannya. Ayah tidak tahu. Tetapi, ayah tahu. Ia telah berhasil. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada ayahnya bahwa ia adalah seorang provos yang jujur dan idealis, dan tidak ada yang bisa menghancurkan itu. Penangkapan Bupati menjadi berita sensasional. Namun, perjuangan Bima dan Kompol Wiratama belum berakhir. Mereka tahu, Bupati adalah satu bagian dari puzzle, dan mereka harus menemukan semua bagian lainnya. Mereka menggunakan data dari harddisk itu untuk mengidentifikasi semua orang yang terlibat. Nama-nama yang muncul sangat mengejutkan. Ada pejabat tinggi di pemerintahan, pengusaha kaya, dan bahkan beberapa anggota DPR. Jaringan korupsi ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bima dan Kompol Wiratama, bersama tim yang telah mereka bentuk, mulai melacak setiap orang yang terlibat. Mereka bergerak cepat sebelum para koruptor itu menyadari bahwa mereka telah terekspos. Mereka melakukan penangkapan demi penangkapan, dan setiap penangkapan menjadi berita utama. Rakyat bersorak. Mereka merasa keadilan akhirnya datang. Namun, di tengah semua ini, Bima tidak merasa gembira. Ia merasa hampa. Ia masih memikirkan pengkhianatan Kompol Wiratama. Ia tahu, ia telah berhasil, tetapi ia merasa ia telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, kepercayaannya. Suatu malam, Kompol Wiratama mengundang Bima ke ruangannya. Ia menyalakan cerutu dan menawarkan Bima satu. Bima menolak. "Ada apa?" tanyanya. Kompol Wiratama menghela napas. "Aku tahu, kamu masih marah padaku. Aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Bim, kamu adalah provos yang paling berani dan idealis yang pernah aku kenal. Kamu tidak menyerah. Bahkan saat kamu dikhianati." Bima tidak menjawab. Ia hanya menatap Kompol Wiratama. "Aku tahu, pesan dari ayahmu itu palsu. Tapi percayalah Bima, ayahmu akan sangat bangga padamu. Kamu telah melakukan apa yang dia inginkan. Kamu telah mencari kebenaran, dan kamu telah membela keadilan," kata Kompol Wiratama. Kata-kata itu membuat Bima merasa sedikit hangat. Ia teringat pada wajah ayahnya, senyumnya yang tenang. Ia tahu, Kompol Wiratama benar. Ayahnya akan bangga padanya. Penyelidikan berlanjut. Mereka menemukan bukti baru yang mengarah pada seorang pejabat tinggi di kepolisian. Orang itu adalah Jenderal Bintang 1. Bima dan Kompol Wiratama syok. Mereka tahu, jika mereka menangkap jenderal itu, mereka akan menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menangkapnya. Jika mereka ingin mengakhiri semua ini, mereka menyusun rencana. Mereka akan menyerbu rumah sang jenderal, dan mereka akan menangkapnya basah. Mereka akan bergerak cepat, sebelum ia bisa melarikan diri, atau menghancurkan bukti, pukul 3 pagi. Bima dan Kompol Wiratama, bersama tim yang mereka pilih, mengepung rumah sang jenderal. Rumah itu dijaga ketat, dan mereka tahu, mereka akan menghadapi pertempuran. Mereka masuk melalui pintu belakang, dan mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Mereka menemukan sang jenderal sedang membakar berkas-berkas di perapian. Ia terkejut melihat Bima dan Kompol Wiratama. "Kalian berani sekali," teriaknya.
Kalian akan menyesal telah melakukan ini. Sang jenderal mencoba untuk melarikan diri, tetapi Bima langsung menerjangnya. Sang jenderal melawan dan Ea berhasil melumpuhkan Bima. Ia mengambil pistolnya, dan ia bersiap untuk menembak Bima. Saat itulah, Kompol Wiratama menembak. Peluru itu mengenai lengan sang jenderal, dan ia menjatuhkan pistolnya. Kompol Wiratama langsung mendekat, dan ia berhasil meringkus sang jenderal Bima, yang masih terbaring di lantai, merasa lega. Mereka berhasil. Mereka telah menangkap semua orang yang terlibat. Mereka telah membongkar sindikat korupsi terbesar di kota itu. Polisi lain datang, dan sang jenderal pun ditangkap. Bima menatap Kompol Wiratama. Kita berhasil, katanya. Kompol Wiratama mengangguk. Ia tersenyum. Kita berhasil, Bim. Kita berhasil. Bima merasa ia telah menyelesaikan misinya. Ia telah menemukan kebenaran. Ia telah membela keadilan. Dan ia telah menghormati ayahnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu, ia akan selalu menjadi provos yang berdedikasi dan idealis. Dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Kasus korupsi yang melibatkan Bupati dan Jenderal Bintang 1 menjadi berita nasional. Bima dan Kompol Wiratama dielu-elukan sebagai pahlawan. Mereka mendapat penghargaan dari Presiden, dan reputasi kepolisian kembali membaik. Namun, di tengah semua ini, Bima tetap rendah hati. Ia tahu, semua ini bukanlah akhir, tetapi awal yang baru. Setelah kasus itu selesai, Bima memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Ia merasa, ia tidak bisa lagi bekerja di tempat yang sama, dengan orang-orang yang telah mengkhianatinya. Kompol Wiratama tidak mencoba untuk menghentikannya. Ia tahu, Bima butuh waktu untuk sembuh, dan ia harus menemukan jalannya sendiri. Bima memutuskan untuk menjadi aktivis. Ia bekerja sama dengan Risa, jurnalis investigasi yang telah membantunya selama ini. Mereka mendirikan sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan memberantas korupsi. Mereka menyuarakan ketidakadilan, mereka menolong orang-orang yang terluka, dan mereka menjadi suara bagi mereka yang tidak punya suara. Suatu hari, Bima mendapat kunjungan dari Kompol Wiratama. Ia duduk di kantor Bima, yang kecil dan sederhana. Kamu terlihat lebih bahagia, Bim, katanya. Bima tersenyum. Saya menemukan tujuan saya, Komandan. Saya tidak lagi menjadi boneka. Saya adalah diri saya sendiri. Kompol Wiratama mengangguk. Aku tahu, dan aku bangga padamu. Aku ingin kamu tahu, aku akan selalu mendukungmu. Mereka duduk dalam keheningan. Tetapi kali ini, keheningan itu tidak lagi canggung. Mereka telah menutupi luka-luka masa lalu. Dan mereka telah menemukan cara untuk bergerak maju. Bima teringat pada ayahnya. Ia teringat pada pesan dari mimpi itu, yang telah membimbingnya ke jalan yang benar. Ia tahu, pesan itu mungkin palsu, tetapi idealisme yang ia temukan di dalam dirinya, itu adalah nyata. Ia telah menemukan kebenaran, dan ia telah membela keadilan. Ia telah menghormati ayahnya, dan ia tahu, ayahnya akan sangat bangga padanya. Malam harinya, Bima berjalan di taman. Ia melihat anak-anak bermain, orang-orang tertawa. Ia merasa, ia telah melakukan sesuatu yang berarti. Ia tidak lagi marah, ia tidak lagi kecewa, ia hanya merasa damai. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan masa lalu. Tetapi ia juga tahu, ia bisa belajar dari masa lalu, dan ia bisa membangun masa depan yang lebih baik. Ia memejamkan mata, dan ia melihat wajah ayahnya. Kali ini, ia tidak mendengar suara, ia hanya merasakan kehadirannya. Kehangatan yang ia rasakan di lengannya. Bima tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, ayahnya selalu ada di sisinya, membimbingnya. Ia tahu, ia akan terus berjalan, dan ia tidak akan pernah menyerah, karena ia adalah seorang provos yang berdedikasi, dan ia akan selalu berjuang untuk kebenaran dan keadilan.